pengadilan, yang lucunya dia ke pengadilan, dia lapor. Dia mengaku sebagai pemilik, padahal pemilik Ancol. Pertanyaannya kenapa diterima hakim? Nah, itu yang saya bilang oknum rusak ini, oknumnya nih. Hakim mana nih? Hakim pengadilan negeri Utara. Jakarta Utara? Jakarta Utara. Hakimnya tidak melihat, masa ada orang lapor mengaku ini saya pemilik. Loh, ini kan pemiliknya Jaya Ancol. Justru pertanyaan bagus, Pak. Pertanyaan bagus, pemiliknya BUMD. Tapi si Preditan datang, WIP mengaku bahwa dia pemilik, terus diterima. Habis itu dia menangin. Kan gila nih hukum kita, Pak. Tunggu dulu, artinya pada waktu Mata Elang Stadium dilaporkan, itu PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai ikut para pihak nggak? Nggak dilibatkan. Dia melaporkan dia. Makanya itu yang aneh. Akhirnya kita laporin juga PT Pembangunan Ancol sebagai turut tergugat. Oke, sekarang tunggu satu-satu. Kasusnya dengan Mata Elang itu akhirnya gimana? Ya, akhirnya ya itulah hukum kita. Pertama, kalah. Kita dikalahkan hanya urusan sepele, minum air, dan tadi saya bilang hakim itu tidak melihat siapa pemiliknya. Pemiliknya kan Ancol. Ini kejahatan luar biasa. Saya punya dokumen, tolong dikonfirmasi. Ya. Panggilan ombudsman kepada direksi itu sampai pertama tidak datang, yang kedua tidak datang, yang ketiga juga. Pak, ini saya buka. Direksi Ancol, direktur utama, bukan hanya ombudsman panggil. Sudah dari kejaksaan semua panggil. Dari ombudsman puluhan kali panggil dirut, nggak pernah mau datang. Emang kebal, emang bobrok ini dirutnya. Sekarang udah diganti yang baru, sama juga Pak. Sudah dipanggil, Bapak, saya kasih dokumennya kan, 3 kali dipanggil nggak mau datang. Tapi katanya Komisaris Utama sekarang sudah cukup bagus nih sekarang. Ya, Komisi Utara sekarang saya akui bagus, dia juga yang bongkar kebobrok Ancol sampai topi. Tapi ini juga buat masukan bagian direktur utama. Tapi ini belum tersentuh nih, kasus ini? Belum. Makanya kenapa saya datang ke Pak Rudi memberitakan bahwa ini kejahatan harus dibuka, Pak. Ini nyata, Pak. Oke, masalah ombudsman tadi. Yes. Panggilan pertama nggak datang. Yang kedua tidak nggak datang. Yang ketiga kapan? Ketiga kalau nggak datang ya kemungkinan bisa dijemput. Yang ketiga tanggal 23 gitu. November. Tanggal 23 November. Kalau tidak datang lagi akan dijemput. Iya. Kenapa? Gini Pak, kenapa dia berani gitu? Karena oknum hukumnya. Ini yang bikin rusak Ancol, oknum hukumnya. Kenapa? Ya pasti ada upetinya. Jadi dia alasan, masa lebih hebat dari ombudsman? Ombudsman lembaga negara loh, menyatakan bahwa ini ada diputus. Tapi oleh oknumnya hukum Ancol, pura-pura pakai independen, menyatakan, oh menurut hukum independen, nggak masalah, ini boleh dilanjut. Gila, hukum dia putar-putar begitu. Nah ini dia bejat banget dengerin hukum. Mereka pakai opini dari ahli hukum di luar, betul, mengalahkan opini dari lembaga negara. Sebetul, itu. Lembaga negara, 8 institusi negara loh. Kok bisa? Nah, ini yang pertanyaan bagus bisa. Ini nyata. Ini sangat nyata, terang benderang. Kok bisa nyata ini? Kok ombudsman yang udah jelas-jelas lembaga yang ditunjuk, dia bisa pakai independen menyatakan, oh ini nggak ada masalah. Hebat sekali. Besok saya juga mau ngebom dong, milik negara. Saya pakai independen. Luar biasa. Orang Ancol itu udah gerah dengan direksi ini, maling semua Pak. Yang sekarang ganti, 4 direksi dari 4, 3 itu orang lama. Ini sama, nggak peduli. Oke, sekarang gini Pak. Kalau direksi sudah amburadul seperti itu, kenapa gubernurnya tahun 2017 sampai sekarang ini yang diganti, barusan Anies Baswedan, tidak bergerak apa-apa? Nah, kalau pertanyaan Bapak bagus, makanya Anies itu cuma pencitraan Pak. Pencitraan aja. Di dalam tubuh dia bisa korek-korek, yang lain bilang bersih-bersih. Di dalam tubuhnya sendiri, boroknya pun dia nggak tahu. Kita udah lapor, ada. Ada upeti nggak? Aduh, kalau itu Bapak nggak bisa tanya Pak. Bapak nilai sendiri, kalau nggak ada mana bisa jalan. Udah gitu aja. Jadi kalau Anies bilang bersih, bullshit. Sudah kita laporkan, ada semuanya. Logikanya kan nggak mungkin tanpa nggak mungkin. Kalau dia memang mau bersih-bersih, kita laporin, tindak. Ada buktinya semua. Selesaikan masalah kasus hukum dengan pihak lain. Kan ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan Mas. Investasi MES itu sudah ratusan miliar. Dia kembali belum? Belum, baru-baru kembali. Barang-barangnya dieksekusi pun disikat, nggak ketahuan kemana. Jadi ini udah jorok Mas, sangat. Makanya kalau banyak orang korban, saya percaya karena kita juga korban. Oke, Pak, terakhir ini. Ya. Saya mau tanya ini. Bapak begitu bersemangat menceritakan masalah silang sengkarut ini. Sebenarnya motivasi Bapak apa? Motivasi saya bahwa saya termotivasi, saya lihat anak kecil yang anaknya Alvin itu, seorang anak kecil berani bongkar. Saya sangat terinspirasi. Sangat. Saya sudah mengikuti ini sudah 8 tahun. Kebal semua Pak. Di kepolisian mandek. Di kejaksaan mandek. Semuanya mandek. Pengadilan? Pengadilan mandek, itu justru pengadilan biang rusuhnya.
Masa hanya lapor air minum dia nggak tanya pemilik, yaitu oknum hakim yang parah sekali Pak. Ini harus didengar ini. Datang jaksa, saya yang paling berkuasa gitu. Disita oleh jaksa dari tangan kurator maupun dari tangan. Emang itu boleh? Kalau Nah itu dia. Nah kemudian hakim juga mengatakan tidak boleh dipidana dan tidak boleh diperdata karena dia korban kan begitu. Datang hakim kepailitan, perusahaan ini dinyatakan pailit, maka diterjunkan ke situ hakim pengawas dan berkepentingan dan kurator. Nah kalau begini mengurus negara ini, rusaklah negara ini. Karena kalau cara-cara mengurusnya seperti perang antar geng atau perang mafia. Lalu mafia mana atau geng mana yang mau kita ikuti? Apakah geng kejaksaan? Apakah geng kurator? Atau gengnya pengadilan? Oleh karena itu, tadi saya bawa dia ke Ketua Komisi Kejaksaan. Karena di situ banyak kejanggalan administrasi. Jadi kalau negara ini diurus oleh antar geng, nah kira-kira rakyat mau ikut geng mana? Kalau negara diurus macam begini, solusinya bagaimana? Betul. Nggak boleh hanya kita yang tahu, biar rakyat juga tahu kan begitu. Iya. Bahwa negara sekarang diurus oleh antar geng seperti ini modelnya kan begitu. Biar kita berbagi. Sungguh parah ya, negara ini sungguh parah ya. Sudah banyak di medsos itu kasus-kasus penegakan hukum yang amburadul, nggak karuan, yang kacau balau ya. Sudah banyak sekali. Tapi apa solusinya? Hoi. Nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Memberikan pendampingan terhadap klien kami, Alvin Lim. Jadi kami juga akan menyuratin Presiden dalam hal ini, ya, Kejagung dalam hal ini, Menko Polhukam dalam hal ini, ya, DPR RI, Komisi 3 pada intinya. Karena kenapa? Karena ada dugaan kami ada penyeludupan hukum, ya. Dalam beberapa putusan yang belum kami terima, kami harus menerima kenyataan bahwa hukum itu sendiri belum ditegakkan secara benar. Jadi bagaimana kita bicara keadilan, bagaimana kita bicara kepastian kalau kita belum melihat para penegak-penegak hukum itu melakukan hal itu. Jadi kami sebagai pengacara juga merupakan penegak hukum, kami mau meluruskan hal-hal yang salah. Jadi apabila kami kritis sebagai kuasa hukum, ini adalah upaya dan langkah yang kami lakukan. Alvin Lim itu bukan mafia, ini garis bawah. Alvin Lim itu bukan teroris, ini perlu digarisbawahi. Tapi Alvin Lim itu adalah orang yang memberikan perubahan untuk republik yang kita cintai ini, terkhusus di bidang hukum. Jadi mari masyarakat semua menilai, mari secara bersama-sama dengan kami dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan hukum yang memiliki kepastian di negara republik ini. sebenarnya yang celahnya ada adalah lewat dari yang kasus sama asuransi itu. ya. Jadi ini kan sebenarnya kan Alvin Lim dikeroyok bertiga. Cuman kalau asas dendam pribadi artinya apa? Begitu ada kesalahan ya. Yang penting dia masuk penjara. Nah, ini terjadi sama Alvin Lim nggak? Pasti. Ada institusi yang melihat bahwa ini berpotensi Iya. untuk terjadi kegaduhan di 2024. Kan melihat potensial threat. Wah, ini kalau dibiarin bahaya. Bahaya, nih. mengancam nih. Mengancam kestabilan negara. Mungkin begitu ya. Iya. Nah, jadi ya dibungkam. Ya dengan cara penjara ini. Kasus Alvin Lim ini menurut Mas Roy dia nggak bakal aman ya, nggak bakal keluar dari penjara ya. Berat lah ya. Berat ya? Berat lah. Tapi kan berkurang Kecuali mungkin. viral banget. Ya, viral banget. Mengenai mengganggu atau mengancam kestabilan negara, itu adalah kata-kata dan kalimat yang tidak tepat. Tepatnya adalah mengganggu kestabilan para penjahat, para oknum penegak hukum di negara ini. Bila Anda mengatakan mengganggu kestabilan negara, ya berarti ini negara apa? Negara yang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Pak Alvin Lim ini tetap masih ada peluang apabila kita bersatu bersama-sama untuk mengadakan pembelaan. Tapi kan memang para advokat-advokat yang terkenal itu nggak ada nyalinya. Dan mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan diri
pelaksanaan hukum yang sebenarnya membingungkan, yang merusak logika, merusak moral dari bangsa ini ya. Ini berbahaya bagi generasi berikutnya, berbahaya. Perbaikan kasus Alvin Lim dan pembebasan Alvin Lim itu bergantung kepada kesadaran moral dari pejabat tinggi negara dan dari persatuan rakyat Indonesia, terutama dari persatuan para korban, dan juga persatuan dari para advokat. Padahal ini advokat sudah ternodai kriminalisasi advokat Indonesia. Dan ternyata memang advokat Indonesia itu sangat parah persatuan dan kesatuannya. Pada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina Pak, tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Reformasi begini, wow, perubahan lembaga, budaya begini begitu. Jadi di tangan saya ada 3 buah KTP. KTP milik Jaksa Agung yang terhormat Burhanuddin. 3 KTP beda-beda semua datanya. Ini yang pertama nih. Ini lihat tahun lahirnya 1954. Tanggal 17 Juli. Terus yang kedua ini tahun 1960. Dia tempat tinggalnya di Jalan Ayub, ya tempat tinggalnya di sini tulisannya. Terus di sini ada yang 1959. Terus di sini tempat tinggalnya Jalan Pitanala. Kan beda-beda semua kan datanya. Nah, nggak mungkin kan dari tiga data KTP ini semuanya benar. Nggak mungkin orang punya 3 tahun lahir yang berbeda. Pasti ada 2 benar, pasti ada 2 salah, terus 1 benar. Nah, Jokowi kan selalu bilang kan, Jokowi Bapak Presiden yang terhormat selalu bilang kalau misalnya ada yang salah, laporin aja. Kalau ada yang salah yang nggak sesuai, ya laporin aja udah. Hormati hukum gitu kan katanya. Nah, papa saya ini sebagai warga negara yang baik udah melapor. Dia udah lapor ke Jamwas. Ini surat laporannya, udah laporin sama dia. Tapi nggak ditindaklanjutin. Papa saya lapor ke polisi. Nggak bisa, karena yang dilaporin kan Jaksa Agung. Nah, papa saya lapor ke etik sama Jamwas, tapi nggak ditindaklanjutin. Nah, jadi di mana hukum itu? Di mana asas equality before the law? Ini reformasi dari tahun 2002, diulang-ulang terus. Budaya, struktur, Nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Mas Jo, di mana keadilan Mas Jo? Keadilannya Pancasila. Kenapa Anda dan grup Anda itu tidak berani membahas penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan hukum di Indonesia? Yang banyak korban ya rakyat menjadi korban. Anda itu kalau bicara seakan-akan Pancasilais, menentang khilafah, tetapi sebenarnya di dalam prakteknya juga tidak bisa ya. Pancasila itu hanya utopia saja. Hanya sebagai bahan pembicaraan yang menarik saja. Pancasila di dalam bicara saja.
Terus terang aja, sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis. Kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Itu aparat-aparat penegak hukum ya, oknum. Kenapa Anda tidak berani membahas hal tersebut? Channel-channel yang tidak berani membahas ketidakadilan yang menimpa masyarakat banyak akibat oknum-oknum penegak hukum ya. Negara harus berani mandiri. Nggak ada pilihan. Negara harus berani mandiri. Harus berani mandiri. Dan kita punya konsepnya. Kita mampu untuk mandiri? Ya. Kita mampu untuk mandiri? Tergantung mau atau tidak. Kita berharap beliau-beliau yang sekarang lagi aktif Ngapres. mencitrakan diri supaya dipilih. Tolong perhatikan rakyat. Jangan rakyat dibuat menderita. Buat apa nyapres jadi terpilih tapi bikin susah. Ya, setuju saya. Ya, saya pun udah mulai Pak Jenderal. Saya bilang udah tiba saatnya teman-teman saya yang lagi on position untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kita tunggu program lu tuh apa? Visi misimu apa? Ya. Apa yang kau punya modalmu untuk memperbaiki negeri ini? Jangan cuma tebar-tebar pesona. Dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu kan tidak terbangun. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Di Indonesia ini kita udah juara, bikin proposal, bikin seminar, gitu. Ya kan, tapi actionnya nggak ada. Ya kan? Saya ngomong loh, ya kan, dengan Gus Ipul, ya kan, Sekjen NU, ya kan. Kita saya kebetulan di NU sebagai benar. Kita di NU itu punya ruangan, ya kan, ruangan yang namanya tanda tangan akte, PKS, ya, perjanjian kerjasama, ya kan, MOU. Tapi udah gitu selesai, ya. Itu bukan di situ aja, di semua ormas. Yang actionnya nggak ada, follow up-nya nggak ada, actionnya nggak ada. Ngapain tuh yang pencitraan aja buang-buang waktu? Nah itu harus dirubah gitu. Dan ngomong jangan salah, kita ini kalau bikin proposal juara, mungkin juara dunia. Ya kan? Bagus kertas filmnya, segala macam dekorasinya, punya pakai konsultan khusus. Gitu. Nah ini harus kita robah gitu, ya kan. Selain pola rekrutmennya, pola mentalnya. Mental kepolisian Indonesia itu sangat bobrok, sangat buruk. Kalau tidak diberi uang, dia tidak mau kerja. Jadi mentalnya mental uang, mental ayam. Ibaratnya ayam itu dilempar jagung baru dia matok-matok, dilempar ke kanan dia ke kanan, lempar ke kiri dia ke kiri, lempar di bawah kaki dia matok di bawah kaki. Itu mental kepolisian kita karena mengabdi kepada mafia. Jadi mereka semua jadi budak-budak mafia, baik itu mafia tanah, mafia hukum, dan mafia-mafia lainnya termasuk mafia narkoba, kemudian mafia judi online, dan mafia-mafia lainnya. Yang berikutnya adalah masalah salaryman atau pembayaran gaji atau honor. Kepolisian kita itu honornya dari pemerintah sangat kecil sekali, bahkan di bawah UMR. Akibatnya mereka semua tidak mengabdi lagi kepada rakyat dan negara, tapi mengabdi kepada mafia. Sehingga mereka walaupun pendapatannya di bawah UMR, tetapi mereka jauh lebih kaya daripada pengusaha. Pengusaha puluhan tahun belum tentu ada uangnya ratusan miliar sampai triliunan. Tetapi pejabat Polri yang gajinya di bawah UMR, uang mereka itu atau aset mereka itu rata-rata ratusan miliar sampai triliunan. Ini kan ajaib negara Pancasila ini. Mulut selalu mengatakan aku Pancasila, hormat bendera merah putih, tetapi perilaku nonsen. Nah, itu penyebab pertama. Jadi solusinya adalah kita harus rekrut kepolisian atau harus rebut kepolisian dari tangan mafia. Kita berikan dia gaji paling kecil 30 juta supaya dia fokus kerja tanpa harus merebut jabatan, tanpa menyuap kepada atasan. Kemudian yang jenderal kita berikan ratusan juta. Yang penting betul-betul fokus kerja untuk masyarakat. Apapun yang mengadu kepada kepolisian, semua dilayani. Karena kenapa? Tidak perlu lagi memakan uang hasil korupsi atau mengabdi kepada mafia. Kemudian adalah pola pemberian jabatan atau kedudukan.
sejak Jokowi menjadi presiden sangat bermasalah. Karena Jokowi selaku presiden mengangkat kepala kepolisian dan pejabat-pejabat kepolisian dari tingkat yang rendah, yang penting berteman dengan Jokowi atau dengan partai Jokowi. Sebagai contoh, ketika Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri, dia menggantikan terlalu banyak senior di atasannya. Sehingga akibatnya ketika beliau jadi Kapolri dia stres. Karena kenapa? Susah mengendalikan senior-senior ini. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan mari kita belajar mendengarkan apa yang tidak didengar oleh telinga. Bila kita ingin membangun dan memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan negara ini. Pilihlah pejabat negara dan pimpinan negara tidak hanya dari yang bisa kita lihat oleh mata kita. Pilihlah tidak hanya dari apa yang dia ucapkan yang bisa didengar oleh telinga kita. Maka pemilihan kita itu akan menuju kebaikan dan pembangunan dan menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan bahwa negara kita ini akan berperan penting di akhir zaman. Namun bila kita memilih pejabat dan pimpinan yang menuju kepada kegelapan yang dikuasai oleh roh kegelapan, apapun yang dia ucapkan, apapun suku dia, apapun agama dia, apapun ras dia, iblis bisa memakai semuanya itu di dalam dimensi materi. Jangan memilih kegelapan, jangan terjebak oleh kegelapan.